C23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jilali wajhikal karimi wa azimil sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum bin nafsihi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Yang selalu kita hormati, pada orang kita alhamdulillah hadir pada malam ini. Selanjutnya yang selalu kita hormati Bapak Ibu pengurus mushola kita, dan yang kita muliakan tuanku, Nyonya mama, tokoh adat, tokoh syara, ibu-ibu, pulau kandung, amai-amai, uni-uni, ete-ete, dan hadir pada malam ini kok, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada saat ini kok, walaupun hari hujan-hujan sakit tapi alhamdulillah dengan masih diberikan hidayah, terbuka pintu hati kita, dimasukkan hidayah oleh Allah, koma kumpul kita bersiko dalam rangka ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkaulah maksud kami dan keridhaan Engkau itulah kami tuju. Jadi Bapak Ibu, mbok sapu Ibu belum? Lai sehat Ibu? Alhamdulillah Ibu. Lai tak donan kurang? Lai tak donan kurang? Ada. Tadi Ibu menjawab alhamdulillah kompak, tak donan kurang. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadir, Ibu hadir di sini dalam majelis ilmu, mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi amal terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, ini 20 sampai Sa'ban ya Pak. 20 sampai Sa'ban berarti lebih kurang sekitar 6 atau seminggu lagi gitu masuk kepada bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, jadi tentu untuk mempersiapkan memasuki bulan suci Ramadan itu tentu banyak yang kita siapkan ya Pak. Nah, banyak yang kita siapkan. Nah, maka kajian kita pada malam ini Pak khusus spesial tentang bulan persiapan bulan Ramadan. Seminggu lagi kita akan memasukinya. Lebih kurang tanggal berapa itu Pak Sobat? Saya pun dah tahu itu enggak bertanya ibu kapan bertanya mana? Itu puasa tanggal 1 Ramadan enggak ya? Nah, jadi terangan ada tadi Bu, aduh Pak Ejen tanggal ini. Jadi kita puasa tanggal 1 Ramadan. Insyaallah 1 Ramadan jatuhnya kok dilonya, maka itulah kita puasa. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini habis akhir bulan Sa'ban. Nah, sedangkan Sa'ban itu Bapak Ibu, itu adalah bulan yang sangat penting untuk kesempurnaan
bulan suci Ramadan gitu Pak. Pantiang tapi acuk orang lupa, acuk kita melupakan Sa'ban ya Pak. Karena itu diapi antara Rajab dengan Ramadan. Kalau Rajab dia orang takana. Apa kok takana? Karena di dalamnya ada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau Ramadan ditunggu-tunggu orang. Tapi Sa'ban itu karena tasapi di antara Rajab dan Ramadan, maka wajib kita lupa ya Pak. Padahal kesempurnaan Ramadan itu tergantung persiapan kita di bulan Sa'ban ya Pak. Nah, maka Sa'ban itu adalah madrasah pendidikan pada kaum model itu. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Rajab adalah masuk menanam, Sa'ban adalah masuk menyiram, memupuk, menyiangi, Ramadan adalah masuk panen. Kalau tidak ada yang ditanam di bulan Rajab, anak kita pupuk di Sa'ban juga. Anak kita siangi, anak kita sirami. Nah, kalau tidak ada yang kita siangi, kita sirami di bulan Sa'ban itu, nanti anak kita panen di bulan Ramadan. Nah, maka Sa'ban itu adalah satu-satunya bulan yang menunjang kesempurnaan di bulan Ramadan itu. Sebelum kita masuk mempersiapkan itu, maka 14 kita apa aja? Nah, Ramadan, ibu. Dan Ramadan itu adalah bulan dan di dalamnya kita berpuasa malam kita tarawih ibu. Nah, dan sebenarnya siang hari berpuasa, malam tarawih, berbuka sahur. Nah, dan di samping itu layu, kok mencari baksonya aduh yo, nah mencari misonya aduh yo. Tapi Pak, sebelum masuk aktivitas ke bulan-bulan Ramadan itu, nah sehingga Allah tahu itu apa dimaksud dengan Ramadan itu. Jangan biko Ramadan kecil orang, oh yo Ramadan. Nah masuklah Ramadan, puasa orang awak satu loh, tarawih orang awak pai loh. Sedangkan makna dari Ramadan itu. Nah sehingga kalau tidak tahu itu makna dari Ramadan itu, sehingga kita tidak tahu tujuan Ramadan itu datang satu kali dalam setahun itu untuk apa. Nah, sehingga itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa kan, tapi hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Karena tidak tahu mana Ramadan itu. Nah, maka kita mulai Bapak Ibu. Ramadan itu asal kalimatnya adalah ramdah dan rumidah. Asal kalimat Ramadan, ramda dan rumida. Apa itu ramda? Ramda itu adalah hujan sekali lalu. Hujan sekali lalu. Kalau di para pasir itu di Mesir kan, kalau tiba masuk panen, kamu itu kan, sehingga batang kayu itu sawarna ada saduanya warna kabui. Rumah cat-catnya kok Pak sawarna warna kabui. Bunga nambah warna-warni sawarna warna kabui. Sehingga didatangkanlah oleh Allah ramda hujan sekali lalu. Karena hujan sekali lalu itu cat rumah nampak balik warnanya, daun kayu hijau nampak warnanya balik, bunga nambah warna-warni muncul balik karena hujan sekali lalu. Itulah ramda Ramadan itu. Pada sekali lalu dalam setahun 2 bulan itu sebulan diajarkan oleh Allah Pak. Dalam setahun 360 hari, 30 hari diajarkan oleh Allah untuk apa? Sampai bulan lamanya ibu hati kita bakabui, talimo kita bakabui, mato salah cari bakabui Pak, muncuang salah kecil bakabui, tangan salah ambil bakabui sampai bulan. Karena bakabui sampai bulan itu didatangkan oleh Allah Ramadan hujan sekali lalu untuk membersihkan kabui boleh. Itu rangka tujuannya rangka itu. Nah, yang kedua adalah rumida. Apa itu rumida? Didatangkan oleh Allah rumida. Panas yang bersama dan untuk menghilangkan karat-karat itu tadi. Sehingga itulah yang disampaikan oleh ulama itu. Ketika masuk dalam satu Syawal nanti kita seperti bayi yang baru lahir karena debu sekolah langka.
Bukawi hati jago lah hilang. Maka berhasillah tubuh itu. Maka sungguh merugilah orang-orang yang bersobok di bulan Ramadan. Satu berpuasa, satu sahur berbuku pertama bulan, pagi bulan tarawih. Tapi masuk satu Syawal, dosanya masih ada. Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Jadi tujuan Ramadan itu dari nama saja itulah jadi bahwa Ramadan itu hadir untuk menghilangkan dan memberasihan hati itu nanado di dalam tubuh Allah. Itulah peranunya hati baik. Karena hati ko adalah rajo. Hati ko rajo itu biara. Karena kasaduan itu tergantung hati. Ibu hati, sakit hati, busuk hati, kanai hati, gadang hati, kesaduannya hati. Nah, kare hati, bayi anak sekolah hati-hati, gitu. Ada bu mengecek bayi anak sekolah hidung-hidung anak, gitu. Nah, bayi apa merantau hati-hati, atau bayi apa merantau kaki-kaki apa, gitu. Nah, karena hati bu. Kalau hati kau berhasil bu, hitam warna orang itu bu, tapi hitam mani yang baru. Ya kalau hati berhasil. Tapi kalau hati kau tidak berhasil bu, anak terjadi pak. Orang membeli pipi, awak nak sakit pari. Hebat. Orang nak membeli otak, awak nak sakit kepala. Ya. Tetangga nak membeli oto, awak nak balarian ke rumah sakit. Pareso tensi ambo ibu bidan para tensi ibu di pareso patam 122 ini 182 tensi ibu apa capek mana nanya bu tetanggamu membeli oto itu kalau hati tak pasti itu pak. Nah makanya sebelum itu ya pak, sebelum kita memasuki bulanan suci, ia perlu disucian bulanan diri awak. Dibersihan hati itu. Kalau kita tak tahu, tadi mulai sampai umur 70 tidak, dan kita bawa mati sakit hati, pak. Tadi awak sampai umur 80 tidak, dan kita bawa mati untuk kebencian, dengki dan dendam. Tak mungkin kita bawa mati, pak. Nah, maka inilah itu untuk menghilangkan seluruh penyakit-penyakit hati. Tapi awak akan mati bagi ya, jadi ibu akan mati. Apa? Tandunya apa? Kalau ibu dulu ada teko ciri-ciri orang akan mati itu jangan jangan pak. Nah, lihat ibu. Ibu, kok dicari jangan yang mulai kan dua. Ibu, dirosok ubat lah buat. Dicari gigi lah bubur, kau makan lah coknya bubur, kau duduk lah menjujur. Ayo, kita menagahan monji dah. Tandu lah kaki ke pintu, bubur itu. Tandu itu nampak. Jadi hal-hal seperti itu Pak Ibu, dan merusak amal gitu. Itulah hendaknya nanti kita tinggal. Tidak perlu dibawa mati sakit hati itu. Tidak perlu dibawa mati rasa benci dendam dan diri hati itu. Tinggal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ibu berasihan hati. Sebelum masuk bulan suci Ramadan bu, yang harus ibu persiapkan yang kedua adalah bayar utang ibu dan tahun lalu. Ibu, bayar utang dan tahun lalu. Kalau sempat apa aja ibu, utang puasa tahun lalu tak bayar ibu, lah masuk lo Ramadan besok kau alun jo tak bayar, maka apa aja ibu tambah membayar dado, membayar fidyah 1 hari 1 hari. Ada doanya tu baru tak bayar karena ibu melalaikan membayar utang. Sebalik bulan dia tu bayar utang pak dan 5 hari itu dia tak bayar. Pak 5 hari sebalik bulan tak bayar, maka ibu ditambah denda membayar fidyah. Tahun patang utang 5 hari. Lah masuk puasa. Alun jo tak bayar Nan utang 5 hari kau tetap dibayar 5 hari, maka ditambah membayar fidyah 1 hari 1 mud. Berapa 1 hari 1 mud itu? Atau 1 liter.
Nya sebenarnya kurang 1 liter bu, cuma digenapkan 1 liter lebih sedekah. Berarti kalau 5 hari berarti 5 liter. Nah, jadi itulah yang mesti harus dipersiapkan Bapak Ibu. Ibu aja Pak. Olah tiba di Bukit Tinggi kepada dua ailah sajo. Olah tiba air kopi ya teh Bapak dan kue di mana tak? Ada yang oh itu Ibu. Jadi apa Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Pak. Nah, pertama memasuki bulan suci, yo kita suci dulu. Nan kedua utang dibayar. Nah, itu baru masih latar belakang gaji kita, Pak. Nah, gaji kita alun deh, Bu. Nah, masih latar belakang gaji kita. Nah, aku Bu tertarik dengan ayat puasa Pak. Surah Al-Baqarah ayat 108 384-85. Karena ayat tentang puasa itu ada 3 ayat. Yang di akhir ayatnya itu adalah la'allakum tattaqun. Yang jadi poin jawab di situ Pak, bukan takwanya tuh, bukan takutnya tuh, tapi kalimat la'alla itu Pak. Pada kok Allah gunakan la'alla di situ. Nah, la'allakum tattaqun. Kalau kalimat la'alla itu Pak, kalau kita masuk ke dalam dialek bahasa Arab itu maknanya adalah harfun taroji. Apa itu harfun taroji? Suatu harapan tidak akan terwujud harapan itu kecuali kalau kita melakukan turunannya. Apa turunannya? Cari kalimat sebelumnya. Kutiba alaikumus siyam. Kalau kita rumuskan ayat Pak Ibu, jadi ibu akan sampai kepada ketakwaan kalau ibu berpuasa tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Dan dialog Bapak akan sampai kepada ketakwaan kalau Bapak hanya sekedar bawa puasa orang, bawa puasa Bapak. Apa maknanya situ? Ternyata di dalam buah puasa perintah bawa puasa bukan hanya sekedar menyuruh untuk menahan diri makan dan minum saja, tapi tolong lakukan aturannya, tinggalkan rambu-rambu dan larangan. Kalau tidak, setiap tahun kita masuk bulan puasa. Setiap tahun ibu masuk bulan puasa, nan puasa dia nan puasa saja, nan itu karajo tidak berubah jadinya Pak. Karena setiap amal itu pasti ada aturannya. Nah setiap karajo pasti ada aturannya Pak. Nah jadi tidak cukup deh kita tuh puasa orang puasa awak saja, bayar terakhir awak satu orang. Nah, maka adalah di situ aturan-aturan. Nah, itulah pembahasan kita pada malam ini, Bu. Aku akan membahas sesuatu yang rentan dan sering terjadi selama di bulan Ramadan, Bu. Karena puasa yang baik, yang sempurna itu akan sampai kepada ketakwaan dan paling tinggi, Pak. Baru model itu, Pak. Satu-satunya yang paling capek meningkatkan takwa, Pak, puasa, Pak. Kalau sholat Pak Ustaz, iyo, tapi lebih hebat puasa dari sholat. Pak kok model itu? Contoh Pak, di bulan puasa ibu punya nasi ya kok, punya air, punya surang halal di rumah awak, kok tak mau ibu makan? Kalau makan apa di rumah atau pada kalian orang Pak? Kalau makan nasi awak dan nasi orang dong, punya awak yang halal dulu ya. Tapi Pak kok tak mau itu memakannya itu Pak? Walaupun orang tak tahu, kok tahu mana orang tak keberang kayak jawabannya bukan karena puasa, karena pada saat itu takwa itu berada di tinggi dan paling tinggi. Bawa apa? Bawa umur apa? Kan bisa saja kita minum air ya Pak. Jangan orang lain ya Pak. Kawan sekolah tak akan tahu tuh Pak. Tapi Pak kok tak mau kita mengelacuannya. Di luar bulan Ramadan telando dek itu anak yatim kok jawab. Ya fakir miskin telando dek itu. Anyam saja gitu ya Pak. Tapi di bulan Ramadan itu data anak yatim. Dia tak boleh tinggal. Bagi miskin dia tak boleh tinggal. Kita datang. Di luar Ramadan, solat Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku itu nampak. Besok solat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru. Di bulan Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak wajah macam nampak. Siapa menghantarkan kembali? Kalau bukan takwa. Di bulan Ramadan. Jangan nan fardu 3.000, nan sunnah 3 di bulan Ramadan itu dia disah gitu. Nan sunnah 3 apa di bulan Ramadan itu dia disah hati gitu.
Nah, itulah takwa. Puasa kok paling capek meningkatkan takwa. Nah, jadi karena dari itu dibuatlah aturannya oleh Allah. Fardu kullu. Nah, tak perlu kita bahas sadonya Pak. Nanti kita bahas nanda rentan saja. Nan pertama adalah fardu puasa itu adalah niat. Balik kok dibahas niat. Karena niat bulan Ramadan Pak, niat amalan lain agak berbeda seperti. Apa beda? Kalau ibu berniat puasa Ramadan, maka niatnya mesti harus ditakyinkan. Apa itu ditakyinkan? Dijalihan. Sengaja aku puasa Ramadan. Nah, itu takyin. Kalau ibu berniat saya sengaja aku puasa besok karena Allah kecil ibu. Bertanya malaikat ibu kok puasa ada besok kecil. Jadi mesti harus ditakyinkan. Bila waktunya membaca niatnya kok. Boleh teman-teman matahari, contoh puasa pertama sudah ibu baru boleh berniat sekali untuk besok. Atau sudah isya, atau sudah tarawih, atau ketika sahur. Nan jalih banyak, dak dapet di ambunan panjang dan Ustaz nawaitu sama wadin. Tak perlu dibaca bahasa Indonesia. Tak dapet lo bahasa Indonesia lo, bahasa kita di sini. Tidak lo dapet lo terlintas saja di hatimu untuk puasa besok di bulan Ramadan karena Allah makutulah masuk ke dalam niat. Itu niat puasa. Oh, tak lupa awak kira ya Pak. Sahur tak terjago. Ya Pak, lah azan saja orang jago. Itu nak berniat malamnya loh. Tidak berniat karena apa? Karena balalai-lalaian. Sudah isya, lelai tak kena niat. Jadi pulang tarawih, dia menonton, dia ikut malah sahur. Kira sahur tak terjago ya Pak. Lah azan kurang awak jago, maka puasa batal. Kenapa batal? Karena ibu malam melalaikan niat. Tapi kalau memang kecelakaan awak, biasanya tak ada model itu loh. Karena juga siang hari tadi banyak badan panik latih lama lalu tak terjago loh. Lah jago saja orang azan, maka berniatlah ibu pada saat itu. Kita gunakan mazhab Malik. Berniat ketika kita sudah jam marah kita jago. Untuk mengantisipasi itu masuk satu Ramadan nanti Bapak Ibu, maka Ibu boleh merapel niat itu satunya untuk sebulan penuh. Sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah. Untuk apa gunanya? Kok sempat awak dalam sebulan itu ada lupa itu untuk bangun sahur. Tapi sudah pun Ibu baca di awal Ramadan puasa sebulan penuh. Oh, besoknya ibu jago sadar, maka ulanglah niat malam beliau. Oh, besoknya awak jago sadar, maka ulanglah niatnya setiap malam itu. Untuk aku gunanya dan sebulan penuh tadi merapel niat tadi, kok sempat kita kecelakaan agak semalam lupa, maka itulah yang akan menutupi. Nah, jadi berniatlah ketika di awal Ramadan itu untuk sebulan penuh. Tapi setiap malam itu ibu mesti harus berniat. Ya, kalau kita sadar. Nah, itu tentang niat. Selanjutnya, Bu, yang sering itu di bulan Ramadan adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa bukan hanya sekedar makan dan minum saja, tetapi di situ kalimatnya adalah memasukkan sesuatu ke rongga badan. Mana rongga badan? Ada 5 kan? Mulut, hidung, telinga, kubul, dubur. 5 rongga badan. Dan setiap masing-masing itu mempunyai hukum yang berbeda. Kalau mulut, undang-undangnya telan. Kalau tidak tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Bapak ibu kekumuan. Rasul saja ada sebut tidak tertelan, maka tidak batal puasa. Oh ibu sedang berkumur-kumur berduduk. Ibu patuhi. Tak aja terlalu iya. Aku tidak membatalkan puasa. Karena telat. Nah jadi, oh ibu hari jam 3 siang hari panen buka kulkas. Ada es krim cucu tadi malam. Ibu masuk ke dalam mulut. Putar-putar saja di mulut es krim itu. Tapi tidak ditelan ibu. Nah, maka puasa sah tak? Sah karena tidak ditelan. Tapi mana kalau ibu mau masukkan es krim ke dalam mulut kan gitu. Ya bu, apa masukkan es krim ke dalam mulut putar-putar?
sudah ibu buta-buta terpijak kucian, tak kaju ibu talulu es krim, maka puasa batal. Kenapa batal? Kan tadi sama-sama tak kaju ya Pak. Baku-baku tak kaju talulu air tidak membatalkan puasa. Es krim di buta-buta di mulut tak kaju kok batal puasa? Karena berkumur-kumur itu dibolehkan. Sedangkan untuk memasukkan es krim itu tidak dibolehkan, makanya batal puasa. Nah, jadi telan undang-undangnya Pak. Kalau tidak telan tidak batal puasa. Jadi Pak, kalau menelan air liur, ya Pak, menelan air liur Bu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Nan pertama, nan ditelan itu air liur awak surang. Ya Pak. Kalau liur surang dan ditelan tidak membatalkan puasa. Yang kedua, nanti tel air liur itu tidak bercampur dengan sesuatu. Itu paling kedua, ironya mabuk. Ibu ada teoto sumelania mabuk muntah. Kalau ibu sudah muntah, langsung menelan air liur, puasa batal. Karena air liur bercampur dengan sesuatu. Baca caranya, kalau ibu jumpa pemabuk naik oto, bawa air liur buat. Muntah biko sudah muntah minum berkumur-kumur buang lah basi yang mulut baru ditelan air liur. Kalau sempat menelan air liur sesudah muntah tanpa berkumur-kumur puasa batal karena air liur bercampur dengan muntah. Muntah adalah najis, cara membersihkannya dengan air yang bersih. Nah, jadi air liur bercampur dengan sesuatu. Nan ketiga, makanya boleh menelan air liur itu masih berada di tampeknya. Oh ibu nak do kerja siang hari ya, untuk memasak air alun deh. Ibu lunggu-lunggu air liur dari pagi sampai sore. Pak, ada setengah kali air liur. Kan air liur itu. Nah, kalau itu ditelan, aku puasa batal. Jadi kaji fikih kok sampai ke situ dibahasnya ulama kok supaya walaupun tidak bisa melak Pak gitu. Nah, tidak bisa melak. Jadi 3 syarat itu kalau lain ada nanti 3 itu maka boleh menelan air liur. Nah, yang kedua adalah diduang. Diduang itu Pak mempunyai bagian luar dan bagian dalam. Kalau apa acuh wudu atau mandi, bayi air diduang sampai saki kepala Pak, pagi yang matua baraya. Kalau sempat itu terjadi di siang hari Ramadan, maka puasa batal. Tapi kalau ibu mulai memerasin dari luar saja, maka tidak membatalkan puasa. Atau ibu mencuci itu tidak membatalkan puasa. Maka berbahagialah orang-orang yang hobi mencuci itu, karena tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah telinga, terbagi luar dan dalam. Bagian luar, kalau kita masukkan tunjuk Pak atau kelingkian kata limau, sampai mana mau masuknya itu bagian luar. Kalau gatah telinga silahkan di jo tunjuk atau jo kelingkian. Kalau pakai korek telinga maka puasa batal. Jadi di bulan Ramadan tidak boleh korek telinga karena itu masuk bagian ke dalam. Jadi kalau gatah telinga pakai tunjuk atau pakai kelingking. Karena batasnya telinga bagian luar adalah sampai mana mau jari itu masuk. Nah, yang keempat dan kelima adalah kubul dan dubur, lubang depan dan belakang. Kalau dimasukkan itu baik tetes, cairan atau pil, maka membatalkan puasa. Khusus bagi ibu-ibu, mohon maaf ibu, karena itu adalah kajian fikih kita. Kalau ibu beristinja, usahakan beristinja itu bersuci itu dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Kalau ibu beristinja dengan telapak tangan itu menggosoknya, ibu mampu aman. Kalau sempat jari tabengkukan ibu masuk ke dalam baik kubur ke dubur, mampu puasa batal. Puasa batal. Maka beristinja dan bersucilah dengan telapak tangan Pak. Begitupun itu. Ketika bersuci ke dubur, ya Pak, tabengkuan jari itu masuk ke dubur, maka membatalkan puasa. Nah,
jadi yang 5 lubang itu selain dari nan 5 itu aku kasaduanya ya. Oh basunti di bulan Ramadan ya. Masuk anubi ke dalam boleh ambil darah boleh. Pokok lain nan 5 kok. Nah, itu ya kok. Kan tu kok. Kalau aku nantakan tu dosa dijagoan kok. Bagian saja. Jadi kawan sebelah bertanggung jawab membisikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jago gitu. Nah, jadi nanti mau kok. Jadi pernah kita sakit mato ya Pak. Pakai tetes obat mato. Kadang-kadang pakai tetes obat mato terasa pahit di kerongkongan. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak, karena tidak dari rongga yang 5. Mencabut gigi di bulan Ramadan kata apa sobo? Tidak, mencabut gigi di bulan Ramadan kata apa sobo Pak? Tapi kalau darah tuh sempat minum sama darah ke dalam tetelan, maka puasa batal. Kalau takut ibu supaya darah tertelan lepaso maka jangan mencabut gigi di bulan puasa. Nama batal puasanya aku bila ibu mencabut gigi, giginya terlulu ya. Kalau terlulu giginya dia batal puasa. Tapi kalau lebih sulit, jo kafe atau jona lain tak mengalir darahnya, maka boleh berpuasa gigi di bulan Ramadan boleh. Asalkan ibu mesti harus yakin dan berhati-hati jangan tertelan. Kalau ragu rasanya maka tidak usah. Pokok intinya itu telan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, kok ambil muda contohnya mual muntah tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa. Kalau dengan syarat sesudah muntah mesti harus berumur baru boleh menelan air liur. Dan 3 ke 4 berjima luar mani haid nifas melahirkan. Dan ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal ada 3 Pak. Pertama hilang akal karena gila. Sedang elok saja ya Pak, tiba gila. Ayo, setelah Pak mota tiba gila itu sebentar. Apa macam tu itu Pak? Pokok tiba gila ya. Nah, maka puasanya Pak. Dan kedua hilang akal karena pingsan. Kalau pingsannya dari sahur sampai orang berbuka isya seharian, maka puasa batal. Kalau pingsannya dari sahur sampai zuhur jam 1 terjatuh sebentar 2 menit. Sudah itu pingsan balik. Sampai orang isya, maka puasanya sah karena yang pernah terbangun. Yang ketiga hilang akal karena tidur. Kalau ini lalu saja dari sudah sembahyang subuh, dipo saja jago sudah berbuka atau waktu sebelumnya berbuka bunyi, maka puasanya sah. Puasa sah. Bahas sembahyang apa Ustaz? Yo kalau sembahyang itu di bab salat kita bahas, bukan di bab puasa. Kalau puasanya tetap sah. Nah, jadi salat nanti apa? Nanti pembahasannya di bab salat. Jadi hal-hal itulah Pak yang sering kadang-kadang kalau makan dan minum itu terkadang kita tahu. Kenapa kalau ibaratkan batu garam Pak bisa kita hilangan. Tapi hal-hal yang kecil dan membuat kita tasan uang kerikil-kerikil batu itu terkadang kita lupa. Dan awak puasa yo kironya telah batal. Dan awak selama puasa awak batal, oh kironya ternyata ini. Nah, jadi itulah yang dimaksud la'allakum tattaqun itu. Kalau kita berpuasa itu tahu jo aturan. Aturan dan patut kita kerajuan, rambu-rambu dan tidak boleh kita langgar sehingga sempurna ibadah puasa gitu. Itulah orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, orang-orang yang diusabana takwa. Maka yang mau sampai kapak ibu itu jangan kita biko 1 tahun bersobok bulan Ramadan itu berpuasa aja tuh kironya itu karajo tidak karajo tidak upah. Dan awak puasa kironya di kita. Nah, jadi Bapak Ibu, nah itulah rangkaian-rangkaian di bulan Ramadan itu yang mesti harus kita persiapkan. Terakhir Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu tolong Bapak Ibu jaga kesehatan. Baca dulu Ustaz.
Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, bakarajo dan bumi mencari rezeki, carilah yang halal lagi baik. Maksud thayyib di situ Pak bukan hanya sekedar baik saja Pak. Kalau ayat itu berhubung dengan rezeki, thayyib di situ maknanya adalah jangan dimakan apunan adu, tapi makanlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kan ibu babuku kan banyak babukuan tuh Bu. Banyak sambawa itu Pak. Jangan dimakan kesanduan itu Pak, tapi pilih ya mana bermanfaat untuk tubuh. Kalau ibu makan kesanduannya yang tidak tahu yang bermanfaat untuk tubuh, efek sampingnya kan ibadah Pak. Jadi hawa sakit Pak, makan jolo Pak, makan duanya lo Pak, makan jo sayur lo Pak. Gara-gara makan lo Pak, pasti bisa terawih. Gara-gara itu tidak jadi waktu terawih. Itu kan tahu pantangan badan kita Pak. Kalau itu mau makan biasanya Pak hormati itu. Kalau itu dimakan biasanya kekuasaan lambung naik, tinggalkan itu dulu. Selama bulan Ramadan nang kamangwe tubuh hawa itu menghambat untuk ibadah. Jadi jangan dimakan apunan adu itu kesatuannya, tapi makanlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Itulah makna thayyib di situ. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ambo pakua cece Ibu. Dan pertama, sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu bulan yang suci, maka kita harus suci belum berasihat hati itu. Oh di bulan Ramadan Ibu diuji orang, dihina orang, dicaci maki orang, sabar saja dulu. Jadi jam-jam hari ambo sedang berpuasa cece itu. Oh dihina orang Ibu diuji orang, ambo sedang berpuasa. Tunggu biko lagi sudah buku, sudah buku itu, iya. Jadi itulah hebatnya puasa Pak. Nah, jadi berasiah diri nan kedua persiapkan amalan di bulan suci Ramadan itu mulai dari kini Bu. Kalau ibu sama aja mandi Pak, kalau itu mandi langsung disiram sekaliannya Pak, nakajik pada aku. Aku dia langsung. Kalau ibu langsung terjun ke bulan Ramadan itu tanpa persiapan, barangkali seminggu taruh lewat aku Bu. Karena tak biasa tu Pak, tak biasa amalan lama di masjid itu. Mulai saja dari sebelum siap maghrib, paling capek waktu ibu di masjid jam 9. Selebihnya di masjid saya. Nah, jadi sebelum itu persiapkan, mulailah jago malam sahur itu. Untuk sholat tahajud, mulailah itu puasa Senin Kamis supaya nakjan nanti agama di bulan Ramadan. Nah, badai ko apa taluk kerajo dari pagi sampai sore ke sawah membuat tajak, membuat masjid pajak. Bapak di masjid sampai jam dari jam 8 sampai jam 9 tak taluk lewat. Yo, padahal di kawan masjid aku tajak apa? Tak pernah gobe itu tak mau baca, kayak duduknya agak. Bapak nak taluk jawab ke sawah, bapak taluk jawab pakai tenaga mayung tajak setiap hari. Dah lebih jam dari pagi sampai sore. Balik kok taluk karena tabias. Kalau kerajaan itu saja lagi. Nah tabias. Kalau tidak tabias bahwa maka akan sanggup. Maka jadikanlah sabar itu madrasah. Selanjutnya akan dibawa pulang adalah 5 rongga tadi ya Bu. Hati-hati gitu. Tak boleh mengarik telinga. Tak boleh melirik air, tak boleh memasukkan apapun sesuatu ke kubur dan kubur. Beristinjaklah dengan telapak tangan. Kalau sudah muntah, maka berkumur-kumurlah dengan air bersih, baru boleh menelan air dua. Nah, jadi itulah rangkaian-rangkaian yang harus Ibu di bulan Ramadan. Terakhir, Ibu siap kita bisa di bulan Ramadan itu kan ceramah ya Bu. Ceramah. Ibu kan mendengar ceramah saya ya Bu. Kan acuk tekan tu ada kok. Yo. Yo. Kalau ibu takkan tu mendengarkan ceramah, kalau saya ibu takut mereka, tangke ibu sabalah maka wudhu ibu batal. Dan ibu sedang dengar ceramah takut, tak jago langsung terawih sekali satu juga. Sedangkan wudhu itu batal. Salah satu yang membatalkan wudhu adalah hidup dalam keadaan tidak tetap. Tapi kalau pasal ibu disudut atau ditunggak takkan tuak tanang hingga wa ke buminya.
Nah, jago orang itu awak sembayang, orang itu awak jago. Langsung boleh sembayang. Karena tidak tapi kalau tangkik itu baik ke kiri atau ke kanan atau ke muka, maka wudhu batal. Nah, selanjutnya bagi ibu-ibu yang pakai mukena supaya sempurna bulan Ramadan itu, ada yang lunak di bawah dagu. Ibu, dan lunak di bawah dagu itu adalah aurat. Karena aurat perempuan ketika sholat adalah selain dari wajah dan telapak tangan. Dan lunak itu bukan wajah. Kalau ibu pakai mukena perempuan seketik apa itu jahitnya dong. Yang disasaan ke leher. Kalau disasaan ke leher, keluar dan lunak di sikoto itu adalah aurat. Dan awak sembahyang yo ternyata sembahyang itu batal. Aneh itu bertahun-tahun lalu sujud ternyata tidak dihitung oleh Allah. Karena ibadah itu diatur. Kalau tidak sesuai dengan aturan, baik kamu berubah kan yang sujud. Kalau tidak sesuai dengan aturan, maka mohon maaf, maka akan ditolak. Itulah gunanya aturan fardu, sunnah, makruh, rukun di dalam ibadah. Jadi usahawan ketika ibu sholat itu mukena itu dikempuan seketik di bawah. Jadi itulah hal-hal supaya ibadah kita di bulan Ramadan itu sempurna, ibu. Nah, jadi bapak ibu, itulah kajian kita pada malam hari ini kok. Mohon maaf atas segala kekurangannya, bu. Ibu, pakai orang masak pakai masak sabone naikkan karakia masak sarumpun makanan sapi nan ampo tinggalkan di balerong salah di ambo nan menanam nan elok itu bawa pulang nan dua itu tinggalan itu campaan nak bisa nan dua di campaan do Ustaz itu kali lubang masukkan ke dalam di kubu anak guru itu di dalam lubang. Oh, tidak juga bisa Ustaz di pagadang lubangnya masuk ibu-ibu bagi. Aku karantina dan guru. Nah, jadi apa ibu itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermohon kita kepada Allah sehingga kita disampaikan umur kita dalam keadaan badan sehat, fisik kuat. Insya Allah 1 bulan Ramadan penuh masa kita memanen maka sempurnalah ibadah kita di bulan Ramadan. Tarangke tebu apa? Tarangke perawai hati kita maka balik dalam 1 Syawal kita seperti bayi yang baru lahir. Karena Ramadan itu sekali lalu, iyo hujan sekali lalu, alun tentu mulai itu nan lalu tahun besok kita bersobok yo Ramadan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangannya. Itulah kajian kita. Ambu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.